Tuhan, hari ini kita kembali beribadah. Kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh kembali ada di rumah-Mu. Tempat kami beribadah setiap kita dirawat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan. Kami boleh datang dalam keadaan sehat. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dengan suara kami. Dengan hati kami. Dan kini saatnya Tuhan kami mendengarkan firman. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu ujung rambut sampai ujung kaki. Lidah dan bibir hamba-Mu Kau urapi. Sehingga apa yang hamba sampaikan, itulah yang Tuhan inginkan untuk kami dengarkan pada pagi hari. Dimanapun kami berada, baik di tempat ini Bapak, maupun yang mengikuti lewat Zoom dan Facebook. Bahkan setelah itu yang mengikutinya di YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Dalam Kesempitan Ada Kesempatan. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesempitan ada kesempatan. Satu kali lagi. Dalam kesempitan ada kesempatan. Bisa kita aminkan? Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah kami, CMC Cabai Rawit, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022. Kita masuk ya di bulan tinggal 4 bulan lagi, September, Oktober, November, Desember. 2022 akan berlalu, kita akan memasuki tahun yang baru. Tidak terasa, kita sudah bulan ke-9 ya, dari 12 bulan. Semua oleh kasih kemurahan Tuhan kita bisa lalui dengan berbagai kesulitan, berbagai masalah, kita ada sampai hari ini. Semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. 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 Nah, gitu dong. Diam. Dalam kesempitan ada kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, pemberitaan firman Tuhan terdiri dari 2 hal besar. Pertama tentang surga, kedua tentang bumi. Surga ada banyak kesempatan. Bumi ada banyak kesempatan. Bicara tentang bumi, bicara tentang dunia, bicara tentang manusia. Manusia sejak lahir sudah apa? Nangis. Benar apa betul? Ada bayi begitu brojol langsung ketawa-ketawa, dan bayinya diam pun oleh suster, oleh dokter, oleh bidan pasti ditepuk pantatnya, dicubit pantatnya supaya si bayinya menangis. Supaya apa yang tersumbat di hidungnya bisa keluar. Ya. Jadi dunia ini penuh dengan tangisan. Baik tangisan sedih maupun tangisan gembira. Nangis. Artinya di dunia ini banyak. Tapi di surga cerita tentang Yesus, cerita tentang Bapa, tentang Roh Kudus, semua banyak kesempatan. Ya. Di dunia ini selain ada kesempitan, ada kesempatan juga. Ya. Tapi bedanya kesempatan di surga sangat-sangat luas, tapi kesempatan di dunia ini terbatas. Ya. Berbeda kesempatan di dunia dengan kesempatan di surga. Kesempatan di dunia ini terbatas. Ada satu saat kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Di surga selama-lamanya kesempatan itu selalu ada. Baik, kita akan mulai. Dalam kesempitan ada kesempatan. Ya. Kita sering dengar kan ada kalimat kesempatan dalam kesempitan. Dia itu menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Konotasinya tidak bagus. Dalam kesulitan orang menggunakan kesempatan itu. Begitu ada kebakaran, orang menggunakan kesempatan itu. Untuk apa? Bawa barang, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dicuri.
Ya, nah itu namanya kesempatan dalam kesempitan. Itu tidak bagus. Menggunakan kesulitan orang untuk mendapatkan kesempatan tidak baik. Ada orang yang jatuh dari motor, pingsan, setelah sadar, tas entah kemana, dompet entah kemana, handphone entah kemana. Ya, orang terlalu baik, dibawa pulang ke rumah, bukan ke rumah si korban, tapi bawa ke rumahnya sendiri. Ya, itu namanya kesempatan dalam kesempitan. Nah, yang kita mau dengar sekarang bukan di dalam kesempitan, di dalam kesulitan, di dalam masalah ada. Kita baca dulu Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9. Hari ini minggu pertama di bulan September, sebagaimana biasa kita nanti akan mengadakan perjamuan kudus. Baik, kita baca ada 3 ayat. Matius 9 ayat 20, 21, dan 22. 20, 21, dan 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Karena katanya dalam hati, asal dijamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuh perempuan itu. Kita lihat. Sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wajarnya setiap bulan wanita perempuan yang masih belum menopause, belum berhenti menstruasi, setiap bulan itu akan ada haid, pendarahan. Wajar. Dari mulai 3 hari sampai 5 hari. Tergantung kondisi masing-masing. Ya. Itu normal. Ya. Tapi yang tidak normal, kalau haid selama 1 minggu, 10 hari, itu tidak normal. Kalau ini yang terjadi, pasti ada sesuatu. Harus cepat periksa. Tidak boleh dibiarkan, karena itu tidak normal. Nah, perempuan ini juga mengalami kondisi tidak normal, bahkan sangat tidak normal. Karena dia mengalami pendarahan tidak 1 minggu, tidak 10 hari, tapi setiap hari. Dan itu berlangsung tidak sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, tapi 12. Sungguh suatu masalah yang sangat tidak menyenangkan. Masalah yang sangat sudah tidak enak, juga kantong pun tergerus. Biayanya pasti banyak. Sudah coba berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke situ, tapi selama 12 tahun sampai pada waktu ini ternyata penyakitnya masih ada. Ya. Jadi 12 tahun lamanya menderita pendarahan itu satu rasa sesak itu, rasa sulit itu, rasa nggak enak itu. Apa penyakit yang paling nggak enak? Apa penyakit yang paling menderita? Yang paling pokoknya nggak banget lah. Penyakit apa kira-kira? Bisul nggak enak ya. Jangan kan ketekan kesentuh aja rasanya, waduh sakit banget. Nah, yang pernah punya jerawat aja, kesentuh dikit, waduh sakit banget. Apakah bisul atau jerawat adalah penyakit yang paling tidak enak? Jantung? Apa lagi? Diabetes? Apa lagi? Kanker? Semua nggak enak. Tapi ada satu yang paling tidak enak. Waduh, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Sakit gigi. Itu. Ya. Padahal sakit gigi bikin meninggal nggak? Enggak. Tapi sakitnya minta ampun. Ya. Nah, sakit gigi aja hampir nggak pernah lah orang berhari-hari karena udah terpaksa cari obat, udah nggak tahan ya. Tapi pendarahan
tahun, itu sebuah penderitaan, sebuah kesesakan, sebuah kesempitan yang sangat-sangat sempit. Ya, ini yang dialami oleh perempuan ini. Ada kesakitan, ada kesesakan, ada kesulitan, itu yang disebut dengan kesempitan atau masalah. Nah, di dalam dunia ini penuh dengan masalah. Bangun tidur sudah ada masalah. Pernah ngalami enggak? Ya. Bangun tidur aja udah punya masalah. Apa? Banyak. Satu, punya utang. Aduh, langsung pusing. Ingat apa? Utang. Banyak masalah. Ada pekerjaan yang belum selesai. Masalah. Belum diselesaikan dan saya kayaknya sulit untuk diselesaikan. Kayaknya nggak mau bangun deh. Biar tidur aja terus. Karena begitu bangun langsung ingat masalah. Dari bangun tidur sudah ada masalah. Begitu mau mandi, kadang-kadang ada masalah. Air nggak jalan. Wah, itu juga masalah. Banyak masalah. Keluar dari rumah, udah masalah. Kenapa? Macet. Hidup ini penuh dengan masalah. Di dalam dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan ya inilah dunia. Nah, di saat ada kesempitan, apa yang harus kita lakukan? Kita mau lari ke sana, kita mau lari ke sini, kita mau pergi ke sana, kita mau pergi ke sini. Di mana-mana, selama namanya ini dunia, kalau ada kesulitan, kita bisa lari dari masalah. Makanya kita tidak diajarkan lari dari masalah, diajarkan menyelesaikan masalah. Nah, mau lari kemana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesempitan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia mengalami sakit penyakit selama 12 tahun berturut-turut. Suatu penderitaan yang benar-benar tidak hanya sakit, tidak enak, tapi juga tidak enak juga di kantong. Ya, apa yang dia lakukan? Dikatakan dia maju mendekati Yesus. Dia maju mendekati Yesus. Dia 20. Ada orang ketika dia mengalami kesulitan, dia tinggalkan Tuhan. Dia mengeluh, dia komplain, Tuhan, kau tidak sanggup menolong saya. Buktinya masalah saya nggak selesai-selesai. Saya cari saja jalan keluar yang lain, tinggalkan Tuhan. Yang begitu. Ada yang saking nggak kuatnya pergi ke dukun. Nah, sekarang lagi naik daun dukun, ya. Dibuka trik-triknya oleh pesulap merah. Nah, jadi ribut sekarang. Wah, kacau balau. Mau lapor polisi, mau saling lapor. Waduh. Ada orang yang karena sudah tidak dapat kesembuhan, dokter nggak bisa sembuhkan, berdoa nggak juga sembuh, lari ke dukun. Lari ke dukun. Dukunnya katanya, ya, kabul, ada yang ibul. Sudah jatuh, ketimpa tangga. Ada dukun, ada dukun. Ada, ya. Tidak semua kah? Nggak tahu lah. Pokoknya ada dukun yang ibul dan kabul. Jadi bukannya dibantu, malah bayar sekian puluh juta, tapi juga nggak sembuh-sembuh. Nah, itu ada orang Kristen yang lari ke dukun. Kenapa? Merasa sudah buntu. Tapi bersyukur perempuan ini tidak lari dari masalah. Dia tetap mencari penyelesaian masalah. Dan cara yang dia ambil adalah dia mendekati. Saudara kasih dalam Kristus. Kalau kita tinggalkan Yesus, Tuhan tidak rugi. Yang rugi itu kita. Jangan pernah berpikir, biar Tuhan cari-cari saya. Tuhan rugi kalau saya nggak datang kebaktian. Tuhan kan rugi kalau saya tidak setia sama dia. Tuhan tidak pernah rugi, saudara. Yang rugi itu kita. Kita yang rugi. Jadi jangan pernah sekali-kali berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Itu adalah kerugian besar bagi kita. Bukan. Dalam kesempitan ada kesempatan datang. Ada orang bilang begini, ini memang manusia ini
istilahnya. Istilahnya nggak tahu yang tepat apa, tapi kurang lebih manusia ini memang nggak tahu diri. Di mana nggak tahu diri? Waktu dia diberkati, hidupnya senang. Dia ingat dan dekat Tuhan dia. Kemana? Nggak kebatian. Aduh, lagi main. Kenapa bisa main? Ya karena punya uang. Lagi diberkati Tuhan. Nggak apa-apa, nanti minggu depan bisa datang kebaktian. Sekarang kita lagi rekreasi dulu. Berkati Tuhan. Punya banyak uang. Bukan berterima kasih dan semakin dekat pada Tuhan. Malah menjauh dari Tuhan. Dengan menggunakan uang, pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, itu waktu senang. Waktu diberkati. Nggak, itu susah. Nah, apa? Jauh juga dari Tuhan. Jadi, kurang adanya manusia ini. Baru dikasih apa? Dikasih senang, dia tinggalkan Tuhan. Dikasih susah, dia juga tinggalkan Tuhan. Jadi mari kita menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dan selalu setia. Karena semua datang dari Tuhan. Maka saya tahu saya harus berterima kasih dengan bersyukur. Dan ketika keadaan tidak baik, Tuhan izinkan kondisi kita memburuk. Kita nggak tinggalkan Tuhan. Tapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Hanya dari Tuhanlah ada pertolongan. Ya. Bukan pertolongan yang kurang-kurang. Bukan pertolongan yang menjebak. Mari menjadi orang Kristen. Dalam keadaan apapun. Dalam suka dan duka. Kita tetap cari Tuhan. Ini yang pertama dilakukan oleh perempuan ini. Ketika ada kesempitan, ada kesulitan, yang dilakukan adalah maju, mendekat kepada intim dengan. Ketika ekonomi kita bermasalah, kita kerja keras, yes, tapi jangan lupa berdoa, cari Tuhan, dekati Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Mari koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita mendekati Tuhan? Ini yang dilakukan. Ya. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jangan menjauh dari Tuhan. Dekati Tuhan. Dekati Tuhan. Kedua, selain mendekati Yesus, dia menjamah jumbai. Jadi mendekati itu nggak hanya sekedar dekat. Kita lihat beberapa video dan televisi ketika Pak Jokowi baik berjalan dengan mobilnya ataupun ketika dia berjalan kaki. Maka yang kita lihat banyak sekali rakyat yang Pak Jokowi. Dua tujuan orang. Satu, ingin berfoto bersama Pak Jokowi. Yang kedua, ingin berjabat tangan dengan Pak Jokowi. Baru nanti yang ketiga, ingin dapat sepeda dari Pak Jokowi. Ya. Tapi minimal dua. Bisa berfoto dan bisa jabat tangan. Kalau itu dilakukan, aduh, rasanya dia bisa keluar dari mata. Waduh, sangat terharu. Kenapa? Aduh, seumur hidup belum pernah foto dengan presiden. Seumur hidup baru kali ini berjabat tangan dengan seorang presiden. Aduh, tapi kapanpun dia nggak akan pernah lupa. Tidak hanya dekat, tapi menjauh. Sangat. Bahkan menjauh. Jumbai. Yang harus kita lakukan dalam kesempitan, saudara-saudara yang dekat dalam. Jangan jauh dari itu. Itu kerugian besar bagi kita menjauh dari Tuhan. Dekati Yesus dan jamah. Dalam kesempitan ada. Ini yang menggembirakan di dalam Kristus. Tuhan Yesus bilang, di dalam kesulitan ada aku. Siap menolong. Jadi anak Tuhan berbahagia, bersukacita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal. Dia selalu ada 24 jam bagi. Masalahnya, kita mau mendekat dengan dia tidak. Kita
Jamah dan pegang. Tapi kalau kita dipegang tangan kita, jangan tangan kita cuma begini. Ketika tangan kita dipegang, maka kita balik memegang. Sehingga erat dan tak terus. Ya, kita dipegang dan kita memegang. Dalam kesempitan ada kesempitan. Nah, ada kalimat yang bagus sekali. Ya, bunyinya kurang lebih begini. Bila ada satu, ada dua pintu yang tertutup. Kita mau masuk ke pintu ini tertutup. Kita pindah ke pintu lain, pintu ini pun tertutup. Maka jangan terus terpaku di pintu yang tertutup itu. Jangan terus berdiam diri di pintu yang tertutup itu. Lihatlah ke kiri dan ke kanan. Carilah, maka kau akan menemukan ada beberapa pintu lain yang sedang tertutup. Jadi jangan kita hanya melihat pada masalah pintu yang tertutup dan terpaku diam di sana tidak ngapa-ngapain. Maka tidak akan pernah kita masuk. Maka tidak akan pernah kita menemukan solusi. Berpalinglah ke kiri dan ke kanan. Lihatlah. Yesus mengulurkan tangan. Sambutlah dan masalahmu. Bila ada satu atau dua pintu yang tertutup, yakinlah ada banyak pintu lain yang dari mana pintu yang terbuka itu? Dari Tuhan Yesus. Tuhan berfirman. Dia janjikan, aku ada di mana saja ketika kau sulit. Bukan untuk menonton, bukan untuk menyaksikan, tapi siap membantu, siap menolong, menyelesaikan masalah. Maukah kita mendekat kepada Tuhan? Maukah kita menjamah? Yang penting, saudara kekasih dalam, ada itu. Itu masalah. Kadang-kadang iman ini kita buat menjadi naik, turun, naik, turun, coaster. Naik, udah naik apa? Turun. Udah turun? Naik. Udah naik? Turun. Iman harus naik terus. Naik. Baca Alkitab, doa tiap hari, iman kita. Dengarkan khotbah, jangan dengarkan gosip. Ya. Puji Tuhan, dulu masih nonton lah sinetron, walaupun tidak sinetron, cinta apa gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya nonton yang lucu-lucunya aja. Apa preman pensiun, yang lucu-lucu. Ya kalau dulu ada apa bubur haji, ya yang lucu-lucu aja lah. Tapi yang lain-lainnya sudah tidak lagi, ya sudah tidak. Jadi lebih banyak waktunya dipakai bukan untuk nonton yang begituan, apalagi infotainment yang gosip. Udah tinggalkan itu saudara-saudara, jangan lagi lihat yang begitu-gituan. Pergunakan waktu kita untuk baca. Kebiasaan saya setiap pagi, walau ada satu ayat, pokoknya harus baca Alkitab. Ya, walaupun hanya satu ayat, pokoknya harus baca Alkitab. Bangun pagi, mau tidur, baca Alkitab. Itu sudah mendarah daging. Bangun tidur, baca Alkitab. Mau tidur, baca Alkitab. Doa. Itu yang membuat iman kita naik. Kenapa? Itu ada iman. Sebab kata perempuan itu. Kenapa dia mendekat? Kenapa dia menjamah jumbai? Kok dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini luar biasa. Ini contoh yang baik sekali buat kita. Asal ku jamah saja jumbainya, bukan tangannya, bukan tubuhnya, jumbainya saja, ku jamah, sembuh. Ini yang dia yakini.
Mari kita contoh teladan. Sebutkan, ucapkan. Kalau Tuhan bersamaku, maka aku akan jadi pemenang. Bila Tuhan menolongku, maka segala masalahku akan teratasi. Kalau Tuhan menolongku, maka semua penyakitku pasti sembuh. Asal pujama saja jubahnya, aku sembuh. Berikutnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Apa? Imanmu telah menyelamatkan. Jadi apa yang menyelamatkan perempuan ini? Iman. Dan yang terjadi, maka sejak saat itu sembuh. Asal ada iman, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu berat untuk diatasi. Semuanya hanya butuh satu, apa? Iman. Masalahnya punya kita jaga iman. So, kita biarkan iman itu kayak naik turun, naik turun. Mari buat iman kita terus menaik. Terus maka tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dalam hidup kita. Masalah apa saja, rumah tangga, ekonomi, apa saja masalah, Tuhan sanggup untuk jadi dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam masalah yang terberat sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia menawarkan kesempatan jalan keluar bagi kita. Tinggal maukah kita meraih tangannya, maukah kita meraih pertolongan, atau kita mencari terus pertolongan dari luar. Mari hari ini tinggalkan pertolongan dari luar, dari mana saja. Raih satu pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Engkau selalu ada bagi kami di dalam segala kesulitan kami, di dalam segala permasalahan kami, di dalam dunia ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak hanya berkuasa, tapi Tuhan yang maha kuasa. Karena itu Tuhan, mulai hari ini kami akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhanlah yang menyelesaikan, Tuhanlah yang menolong, Tuhan menyertai kami. Kami hidup di dalam Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati. Dan kalau hidup kami diberkati, maka hidup ini juga akan menjadi berkat bagi sekeliling. Terima kasih Bapak. Terima kasih di dalam kesempitan kami percaya kesempatan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah mendengarkan rekan-rekannya, kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan sekarang kami akan ikuti perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan, menyatu di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus,